Building the best character. Misi SDK 1 adalah pendidikan berbasis Kristiani dengan pembelajaran yang menyenangkan. Para siswa dilatih untuk berpikir kritis dan kreatif, kerjasama, peduli pada sesama dan lingkungan, agar mereka dapat tumbuh berkembang menjadi pribadi yang mandiri, Building the best character. Misi SDK 1 adalah pendidikan berbasis Kristiani dengan pembelajaran yang menyenangkan. Para siswa dilatih untuk berpikir kritis dan kreatif, kerjasama, peduli pada sesama dan lingkungan, agar mereka dapat tumbuh berkembang menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, serta takut akan Tuhan. Dalam mengembangkan karakter yang takut akan Tuhan, setiap siswa dididik untuk meneladani karakter Tuhan Yesus yang dijiwai dalam keseharian mereka di sekolah maupun di lingkungannya. Semua karakter ini dilandaskan pada kasih bagi sesama. Merupakan pelayanan yang mengedepankan kasih sebagai landasan dalam mengarahkan anak-anak untuk bertumbuh menjadi pribadi yang dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal, serta memahami lingkungan dalam mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan. In SDK 1 BPK Penabur, we have a bilingual program. In our bilingual class, we encourage our students to speak more English in daily conversation, not only with the teachers in class, but also with their friends when they play during the break time. In our bilingual class, we teach math and science full in English. Hello everyone, in this chance, I will present about energy. One characteristic is that energy can't be created or destroyed. It can only be converted from one form into another. Example, this is a flashlight that doesn't use any batteries. The lights will turn on if I turn the handle. The faster I turn, the brighter the lights. Here's the change of energy. The kinetic energy converts into electrical energy and then light energy. Pembelajaran student-oriented menjadi fokus kami. Melalui kegiatan diskusi kelompok dan presentasi, peserta didik diharapkan berani menyampaikan pendapat serta bekerja sama menemukan solusi atas permasalahannya, sehingga lulusan dari SDK 1 menjadi siswa yang best. Dokter Kecil merupakan salah satu program SDK 1 BPK Penabur dalam menumbuhkan rasa empati, tolong-menolong sebagai usaha meningkatkan kesehatan terhadap diri sendiri, teman, keluarga, dan lingkungan.
Salah satu program SDK 1 untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan, Children Leadership Program, yang merupakan basic skill dalam mengembangkan potensi kepemimpinan anak untuk menumbuhkan kebiasaan positif serta menjadi teladan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Mari bergabung bersama kami di SDK 1 BPK Penabur, Bandung. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir di acara parenting kita pada siang hari ini untuk bisa sharing-sharing bersama soal seks edukasi, bagaimana cara mengajar kepada anak seks edukasi untuk orang tua di kelas 2 ini. Ya, pada kesempatan kali ini saya Priska yang akan memandu jalannya parenting ini Bapak Ibu ya. Perkenalkan, saya juga sebagai guru BK di SDK 1 untuk mengajar kelas 3 dan kelas 4. Oke, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, kita akan memulainya dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Siang hari ini kami akan membicarakan mengenai seks edukasi Tuhan, bagaimana caranya supaya kami bisa membahas kepada anak yang Kau titipkan kepada kami semua Tuhan. Tuhan kiranya parenting pada siang hari ini Kau yang tutup bungkus dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, sehingga parenting ini juga bisa membawa sesuatu hal yang baik Tuhan bagi kami sebagai orang tua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari kepala sekolah kita, Miss Catherine. Untuk waktu dan tempatnya, saya persilakan kepada Miss Catherine. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian, para orang tua murid. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan untuk mengikuti kegiatan parenting di SDK 1. Kegiatan parenting saat ini kita mengambil tema ngobrol nyaman dengan anak. Memang seringkali kita sebagai orang tua bingung ketika harus membahas mengenai seks edukasi bagi anak-anak. Lalu kita juga suka bingung untuk sampai batasan mana sih yang bisa diterima oleh anak-anak kita. Nah, melalui kegiatan ini kami berharap Bapak Ibu bisa menambah wawasan, bisa lebih mengerti lagi bagaimana cara menyampaikan pendidikan seks yang baik, yang paling dimengerti untuk putra-putri Bapak dan Ibu. Semoga kegiatan ini bisa berguna bagi Bapak dan Ibu dan bisa menambah kesempatan bisa ngobrol nyaman dengan anak mengenai sex education. Terima kasih, selamat mengikuti. Ya, terima kasih banyak Miss Catherine untuk sambutannya. Ya Bapak Ibu, sebelum kita langsung ke pembahasan kita, ada aturan-aturan untuk mengikuti parenting ini ya Bapak Ibu ya. Nanti diminta untuk bisa semuanya mute speakernya supaya jalannya parenting ini bisa lebih lancar ya Bapak Ibu, supaya bisa tidak mengganggu orang tua lain untuk parenting ini. Kemudian juga nanti akan ada sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya jawabnya ini Bapak Ibu bisa mengetik di kolom chat. Nanti kita akan saring 3 pertanyaan untuk bisa dijawab oleh Miss Ruce sebagai pembicara pada siang hari ini. Oke, untuk waktu dan kesempatannya saya akan langsung berikan kepada Miss Ruce. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih Miss Priska. Bapak Ibu,
sudah siang dan semoga walaupun siang sekarang tapi Bapak Ibu tidak mau tetap mendengarkan sesi parenting kita di hari ini dengan enak, maksudnya biar jam-jam segini Bapak Ibu biasanya kan jam-jam mulai ngantuk, mungkin mulai malas ya, tapi semoga sesi parenting hari ini tidak membosankan buat Bapak Ibu, tapi bisa menambah informasi mungkin pengetahuan Bapak Ibu tentang bagaimana mengajarkan sex edu pada anak. Nah, Bapak Ibu, saya mau mengucapkan terima kasih karena sudah bergabung dengan, sudah memberikan informasi, sudah mengisi kuesioner yang waktu itu diberikan oleh SDK 1 BPK Penabur tentang ngobrol nyaman atau informasi yang Bapak Ibu pengen tahu tentang seks edu pada anak kelas kecil, terutama kelas 1 dan kelas 2. Saya hari ini juga akan bahas materi yang sekiranya tidak terlalu jauh dari kelas 1 dan 2 atau mungkin seks edukasi bagi anak-anak usia dini gitu. Itu yang hari ini akan saya bahas. Nah, tapi sebelum saya bahas hari ini Bapak Ibu, saya mau ngasih tes kecil-kecilan, tes benar atau salah kepada Bapak Ibu supaya mungkin pengen tahu nih kira-kira informasi yang Bapak Ibu sudah tahu selama ini tuh sampai sejauh mana sih, masih kurang update atau perlu diupdate lagi atau masih belum tahu sama sekali atau sudah ahli mungkin. Nah, nanti mungkin bisa kelihatan dari tes kecil-kecilan kita di hari ini. Saya mau share screen dulu Bapak Ibu ya. Sorry. Saya mungkin akan baca aja pertanyaannya. Saya mau minta tolong Bapak Ibu untuk ketik di kolom chatnya, benar atau salahnya. Jadi ketika saya bacakan pertanyaan ini, Bapak Ibu tolong kasih tahu ke saya kira-kira kalau nomor 1 salah misalnya ya, itu boleh di kolom chat ya. Kita mau mulai dulu Bapak Ibu. Nomor 1-nya nih, kira-kira kalau pendidikan seks berarti mengajarkan segala hal tentang seksualitas, benar atau salah? Boleh Bapak Ibu ketik di kolom chatnya. Saya pengen tahu pendapat Bapak Ibu. Nomor 1, oke, benar. Pendidikan seks mengajarkan segala hal tentang seksualitas. Boleh yang lain? Pengen tahu kira-kira oke, benar, salah, oke, salah, ya benar, oke, terima kasih untuk yang nomor 1. Yang kedua, akan lebih sesuai atau cocok jika pendidikan seks diajarkan oleh orang tua? Yang kedua, akan lebih sesuai atau cocok jika pendidikan seks diajarkan oleh orang tua? Oke, rata-rata menjawab benar. Terima kasih. Yang ketiga, bila anak bertanya tentang seks yang belum relevan untuk usianya, ada baiknya kita alihkan ke pembicaraan yang lain. Kira-kira benar atau salah? Ada yang jawab salah, ada yang jawab benar. Ya, salah, benar, salah, benar. Benar, salah. Terima kasih. Yang keempat, pendidikan seks lebih tepat diberikan ketika anak sudah usia remaja karena telah memasuki masa pubertas dan lebih bertanggung jawab. Kira-kira gimana menurut Bapak Ibu? Yang keempat, salah. Oke, salah. Ada yang benar. Lebih banyak yang salahnya. Terima kasih. Yang kelima, mengenalkan istilah untuk menyebut alat kelamin pada anak membuat bahasan seks terasa tabu. Jadi misalnya ada yang pakai burung ya, ada yang mungkin pakai bunga untuk menyamarkan alat kelamin perempuan misalnya gitu. Kalau kita pakai istilah gitu untuk menyebut alat kelamin pada anak membuat bahasan seks terasa tabu. Benar atau salah Bapak Ibu kira-kira? Ada yang jawab salah, oke. Salah. Malah lebih enak ya Bapak Ibu ya kalau pakai bahasa-bahasa istilah gitu ya. Berikutnya yang terakhir, pendidikan seks membuat anak semakin ingin mengetahui lebih jauh tentang seks. Yang terakhir, yang keenam, pendidikan seks membuat anak semakin ingin mengetahui lebih jauh tentang seks. Ada yang jawab benar, ada yang jawab benar, salah, benar, oke. Berarti beda-beda jawabannya, terima kasih banyak. Oke, saya share screen Bapak Ibu ya untuk materi kita di hari ini. Kita santai saja Bapak Ibu untuk ngobrol di hari ini. Semoga nanti juga Bapak Ibu bisa santai ketika ngobrol sama anak ya tentang seks edu gitu. Kira-kira apa yang harus dibicarakan, sejauh mana gitu.
ngomongnya mulai dari mana, itu juga mungkin nanti bisa Bapak Ibu praktekkan dengan anak-anak sendiri. Nah, ini yang nanti menjadi cakupan pembahasan kita di hari ini. Apa itu seks edu? Kemudian penting atau enggak sih untuk ngajarin seks edu? Kapan diajarkan dan mengajarkan apa? Itu yang akan hari ini kita bahas. Ini yang tadi ya Bapak Ibu ya, benar atau salahnya. Kalau misalnya jawaban Bapak Ibu di atas 4 yang benar, berarti Bapak Ibu cukup update pengetahuan tentang seks edunya. Kalau misalnya kurang dari 2 sampai di bawah 2 jawabannya yang benar, berarti Bapak Ibu perlu banyak baca buku lagi mungkin ya, supaya bisa punya banyak informasi, atau mungkin juga ikut-ikut seminar tentang seks edukasi, supaya mungkin kita lebih update dalam memahami tentang apa itu seks edu. Ini jawabannya Bapak Ibu. Jadi pendidikan seks mengajarkan segala hal tentang seksualitas, betul. Kemudian akan lebih sesuai atau cocok jika diajarkan orang tua, juga betul. Bila anak bertanya tentang seks belum relevan untuk usianya, ada baiknya kita alihkan ke pembicaraan yang lain, itu salah. Jadi nggak boleh kita alihkan gitu ya. Kemudian yang berikutnya, pendidikan seks lebih tepat diberikan ketika anak sudah usia remaja, juga salah. Mengenalkan istilah untuk menyebut alat kelamin pada anak membuat bahasan seks terasa tabu, itu benar ya, karena kita membuat istilah-istilah yang membuat bahasan seks itu jadi hal yang tidak enak untuk diomongin. Jadi istilahnya tuh kalau ngomongin seks itu jadi vulgar gitu, nggak boleh gitu. Karena karena kita buat istilah-istilah yang itu jadi malah nggak nyaman, nggak enak gitu ya. Kemudian yang terakhir, pendidikan seks membuat anak semakin ingin mengetahui lebih jauh tentang seks, itu salah. Hasil penelitian menunjukkan kalau itu salah ya Bapak Ibu ya. Karena kalau anak sudah dijelaskan dan dia merasa oke dengan jawaban itu, dia nggak akan penasaran lagi. Dia nggak akan gali lagi gimana sih gitu, enggak. Mungkin dia akan bertanya lagi kalau ada hal yang membuat dia penasaran ya. Nah Bapak Ibu, seks edukasi, atau kalau misalnya saya pernah baca satu buku, kalau misalnya seks edukasi terlalu vulgar, terlalu nggak enak gitu, kayaknya ngomong seks gitu, boleh diganti dengan yang disebut kesehatan reproduksi keluarga. Nah itu apa sih di situ, di dalamnya tuh ngapain sih seks edukasi itu? Di dalamnya tuh ngajarin tentang kesehatan reproduksi, arti, fungsi, dan tujuan seksualitas yang benar. Ini arti yang umumnya. Arti atau goal yang nantinya kalau anak sudah besar, udah dewasa, goalnya tuh ini. Mengenai kesehatan reproduksi, arti, fungsi, dan tujuan seksualitas yang benar. Tapi kalau untuk anak kecil kan kita nggak mungkin, kenapa sih harus ngajarin seks edu supaya kamu begini, supaya kamu ngerti fungsi dan tujuan, kan nggak bisa ya. Jadi kita lebih mempermudah bahasanya ke anak. Jadi kalau saya juga ngomong ke Bapak Ibu, seks edukasi itu untuk apa ya? Supaya anak tahu kalau laki-laki itu mesti gimana, perempuan tuh gimana gitu. Berperilakunya, perasaannya, cara berpakaiannya, perannya di masyarakat, perannya dalam keluarga, itu semua dibahas di seks edukasi. Jadi kalau yang selama ini dianggap tabu karena mungkin merasa bahwa seks edu itu berhubungan dengan hubungan suami istri, Bapak Ibu, seks edu itu enggak seperti itu. Seks edu itu sama sekali tidak ngajarin tentang hubungan suami istri. Seks edu itu mengajarkan tentang bagaimana seharusnya perempuan dan laki-laki itu di dalam masyarakat, dalam keluarga, bagaimana dia bertindak, bertingkah laku, itu namanya seks edu. Ya, oke. Mengapa itu penting? Nah, Bapak Ibu, ada 2 hal kenapa sampai seks edu itu penting. Yang pertama tuh membuka pemahaman anak tentang anggota tubuh. Jadi kalau selama ini kita selalu ngasih tahu ke anak, nah kamu punya anggota tubuhnya mata, telinga, kaki, tangan gitu. Tapi kita nggak pernah menyebutkan bahwa dia juga punya anggota tubuh, alat kelaminnya, organ reproduksinya. Kita nggak pernah sebut. Itu selalu seolah-olah bagian dari luar tubuh anak. Ya, padahal kenapa itu penting? Ya supaya anak ngerti, anak ngeh kalau oh saya punya anggota tubuh ini loh, bahwa kalau laki-laki saya punya penis, perempuan saya punya vagina gitu. Itu harus dikasih tahu ke anak ya. Kemudian yang kedua, agar anak terhindar dari berbagai kejahatan seksual dan resiko negatif perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab. Hamil di luar nikah, kemudian perilaku seks bebas. Ya, saat ini tuh marak hal-hal yang semakin kita tutupin malah semakin nggak bisa gitu, karena teknologi semakin berkembang, kemudian media informasi juga
di mana-mana kita bisa dengar, kita bisa tahu gitu ya. Jadi kenapa sampai seks edukasi penting, yaitu karena seks edukasi itu tuh kayak imun Bapak Ibu. Jadi kalau kita kasih imunisasi yang tepat buat anak, nanti dia kalau terpapar virusnya, dia udah oke, badannya udah kebal. Nah sama kayak itu. Jadi seks edu itu kayak imun, kalau imunisasinya, seks edu itu kayak imunisasi gitu. Jadi supaya kalau ada pun virus dari luar, anak tuh tahu, oh yang benernya tuh kayak apa, yang benernya tuh gini loh gitu. Dia udah ngerti gitu. Bapak Ibu kalau dulu masih ingat tahun 2014 ketika Jakarta International School itu baru pertama banget ada kasus tentang pelecehan seksual, itu kan banyak banget orang tua akhirnya menuntut sekolah untuk pasang CCTV di mana-mana ya. Kemudian pokoknya berusaha supaya sebagaimana mungkin ini sekolah bisa dilihat dari semua sudut gitu. It's okay, nggak ada masalah gitu. Tapi yang perlu dipahami bahwa bukan hanya kejadian hal seperti itu bisa terjadi di sekolah, dimanapun bisa. Karena itu yang pertama kali kita lakukan, kita nggak bisa filter atau kita nggak bisa sterilisasi lingkungan tuh nggak bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan adalah kita ngajarin anak kita gimana caranya kalau ada hal ini terjadi sama kamu. Kalau kamu diperlakukan kayak gini, kamu harus apa? Harus ngomong ke siapa? Nah itu yang kita lakukan dan itu ada di dalam seks edu. Ya, jadi kenapa seks edu penting ya karena hal-hal seperti ini ya. Kita melakukan tindakan preventif untuk menjaga anak kita nggak kenapa-kenapa, istilahnya ya nggak dilecehkan ya, apalagi zaman sekarang cybercrime, cybersex itu sangat kita nggak bisa bendung karena teknologi, balik lagi kita hidup di zaman teknologi gitu ya. Itu mengapa itu penting. Nah kondisi orang tua saat ini Bapak Ibu, seks edukasi memang merupakan hal yang di budaya kita tuh merupakan sesuatu yang tidak bisa bebas untuk dibicarakan karena dianggap tabu. Budaya timur kita tuh merasa kalau kita ngomong tentang seks atau bunyinya seks itu udah kayaknya malu gitu ya untuk diungkapkan. Nah, tapi balik lagi ini nggak bisa kita bendung karena kalau misalnya kita nggak ngomong sama anak akan tahu dari teknologi, anak bisa googling, dia buka ketik satu kata aja keluar segala macam gitu ya. Itu yang nggak bisa kita bendung. Jadi teknologi dan media informasi berkembang pesat, kemudian rasa ingin tahu anak yang semakin tinggi. Anak-anak sekarang tuh kritis gitu. Jadi ngelihat sesuatu tuh kayaknya langsung pengen tanya ini tuh kenapa gini ya? Kenapa sih perempuan bisa hamil? Ya kan anak bisa bertanya kayak gitu. Kenapa sih perempuan tuh payudaranya besar, laki-laki tuh nggak ada gitu. Laki-laki payudaranya nggak istilahnya rata gitu ya. Anak bisa bertanya seperti itu dari hal-hal yang dilihat beda. Kemudian faktor budaya yang masih menganggap tabu untuk membicarakan masalah seks tadi yang saya katakan gitu. Ada sebagian orang tua yang mungkin menganggap hal ini masih tabu untuk dibicarakan, kayaknya malu gitu. Atau Miss, anak saya itu masih kecil, kayaknya belum pas untuk membicarakan hal itu. Nanti ajalah gitu, tunggu dia besar, nanti juga dia tahu misalnya. Padahal kalau misalnya kita nggak ngomongin, kita tidak jadi sumber pertama informasi anak bisa tahu dari mana ya? Anak bisa tahu dari Google. Kalau udah bisa tahu dari Google, kita nggak bisa filter. Ya kita udah susah untuk memfilter kalau kayak gitu. Tapi ada juga mungkin orang tua yang sudah mulai terbuka nih untuk bicarakan seks edu sama anak, tapi ya itu mungkin ada yang masih bingung. Saya mau sih Miss, tapi dari mana ngomongnya gitu ya? Atau pakai bahasa yang bagaimana? Itu juga hal-hal yang mungkin membingungkan buat orang tua. Dan yang terakhir ada orang tua yang mungkin masih belum ngeh dengan yang namanya tahapan perkembangan psikoseksual anak. Bahwa seorang anak itu berkembang bukan hanya dari pengaruh kepribadiannya, DNA orang tua atau mungkin lingkungan, tapi ada yang namanya psikoseksual nih, yang memang bawaan lahirnya tuh namanya anak manusia dari mulai lahir sampai ke dewasa dia akan seperti ini gitu tahapan-tahapannya. Nah oleh karena itu ini yang mau saya sampaikan Bapak Ibu, ini tahapan perkembangan psikoseksual seorang manusia ya. Kalau misalnya anak, tahapan perkembangan psikoseksual anak, dari mulai dia lahir sampai dia sekitar usia 1 tahun, nyaman banget kalau disusuin sama mamanya. Ya, daerah yang paling senang itu daerah mulut tuh paling buat dia paling nyaman, paling aman. Karena dia nyaman disusuin, kemudian ada yang juga pakai botol sih, tapi ya itu. Karena memang
enak di daerah mulut tuh merasa nyaman dengan disusuin, merasa aman dengan disusuin gitu ya. Jadi dia nyaman, aman, paling pengaruh di bagian oralnya. Tapi ketika dia udah beranjak ke 1 sampai 3 tahun, tahapannya mulai berpindah ke tahap anal. Nah, di tahap anal ini anak sudah mulai belajar untuk toilet training ya. Orang tua sudah mulai ngajarin, nah kalau kamu mau pipis harus di kamar mandi, kamu mau buang air besar juga harus di kamar mandi gitu ya. Sebenarnya dari sini Bapak Ibu kita bisa masukin sex edu. Jadi anak sudah tahu bahwa oh kalau saya mau buka baju, mau mandi, buka bajunya bukan dari ruang tengah atau dari ruang tamu, enggak. Buka bajunya di kamar mandi gitu. Atau kalau saya keluar dari kamar mandi, habis mandi itu nggak tiba-tiba lari. Lagi telanjang tiba-tiba lari dari kamar mandi ke kamar tuh enggak gitu, tapi harus pakai handuk, dihandukin dulu yang benar. Kalau perempuan tuh ditutupin sampai dada, kalau laki-laki tuh ditutupin sampai sepinggang. Nah itu anak diajarkan hal-hal seperti ini gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian sampai di usia berikutnya usia 3 sampai 5 tahun ada yang namanya tahap falik. Tahap falik ini daerah yang sensitif tuh adalah daerah kemaluannya dia. Jadi ketika usia ini ada anak yang suka megang alat kelamin. Itu hal yang wajar karena memang dia merasa nyaman, merasa aman ketika megang-megang alat kelaminnya. Dan kita sebagai orang tua kalau melihat hal ini, mohon maaf jangan dimarahin Bapak Ibu. Karena kalau misalnya dimarahin, anak akan merasa bahwa oh ini tuh berarti salah. Jadi kalau saya mau pegang alat kelamin nanti nggak boleh kelihatan sama mama. Jadi anak malah sembunyi-sembunyi ya. Jadi di usia tahap sampai 3 sampai 5 tahun ini wajar kalau dia masih megang alat kelaminnya. Kemudian kalau berikutnya tahap laten usia 5 tahun sampai awal masa puber. Nah, ini tuh anak sudah mulai fokus ke sekolah. Anak sudah mulai fokus belajar, anak sudah mulai fokus bersosialisasi dengan teman-temannya. Jadi ketika di usia ini ada anak yang masih megang alat kelamin, berarti kita harus arahkan supaya dia memiliki aktivitas lain yang membuat dia merasa nyaman dan aman dan lupa dengan megang alat kelaminnya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tahap laten ini anak-anak aktif bersosialisasi, aktif bermain dengan teman, dan kalau misalnya di tahap ini dia terpapar dengan pornografi, berarti ini akan mengacaukan motivasi belajarnya. Kalau anak terpapar pornografi, pasti di usia laten ini, di tahap-tahap laten ini, pasti dia akan bermasalah dengan nilai pelajaran yang semakin menurun. Makanya memang harus kita dampingi benar-benar gitu ya Bapak Ibu ya, karena mereka masih belum bisa nih melihat mana yang baik dan mana yang benar. Gimana caranya supaya saya nggak mikirin terus ya kalau misalnya udah terpapar sama pornografi, untuk mengalihkan pikiran saya dari pornografi tuh pada anak usia 5 tahun sampai ke awal masa puber ini masih susah gitu. Beda sama orang dewasa. Orang dewasa mungkin kalau melihat pornografi, dia akan melakukan hal lain supaya bisa lupa misalnya. Tapi anak tuh dia belum bisa. Makanya ketika anak terpapar pornografi di usia segini, pasti dia akan mengalami masalah dengan pelajaran. Dan yang terakhir ada yang namanya tahap genital, masa remaja sampai dewasa. Di sini anak tuh mulai menunjukkan suka-sukaan ya Bapak Ibu ya ke lawan jenisnya. Kemudian karena perkembangan fisiknya sudah mulai semakin kelihatan, jadinya fokus daripada tahap ini anak-anak akan kembali ke area kelaminnya juga. Jadi dia mulai merasa nyaman gitu ya, karena sudah mulai ada perubahan fisik yang terjadi. Karena ini anak-anak sudah mengalami masa puber di usia ini. Berikutnya, nah Bapak Ibu sejak kapan sih kira-kira seks edukasi diberikan? Sejak dini. Dini tuh usia berapa kira-kira? Ya tadi usia 1 sampai 3 tahun tuh udah bisa dimulai. Ketika anak sudah mulai mengerti instruksi kecil, instruksi sederhana, ketika anak sudah mulai diajarkan toilet training, itu yang paling kelihatan Bapak Ibu, itu kita bisa mulai sisipkan. Materinya apa? Ya materinya itu kalau mandi itu harus di kamar mandi, pintunya ditutup. Ya kan ketika kita memandikan anak pun kita tutup pintunya. Kemudian ketika dia keluar dari kamar mandi juga dia pakai handuk. Mau ganti baju jangan ganti baju di ruang tengah, jangan ganti baju di dapur, jangan ganti baju di ruang tamu, tapi ganti bajunya di mana? Di kamar misalnya ya. Jadi anak tahu ruangan-ruangan mana yang saya bisa nggak pakai baju nih. Ruangan-ruangan mana yang saya harus pakai baju dengan lengkap, anak tuh tahu gitu.
Jangan sampai kita kadang-kadang melakukan kesalahan-kesalahan kecil Bapak Ibu yang mungkin kita nggak sadar sih ya. Kayak misalnya anak tuh mau pipis nih, mau kencing. Mau kencing karena dia masih kecil, kadang-kadang dia udah kebelet kencing, kita udah buka celana dari ruang tamu gitu ya. Tuh ujuk-ujuk aja lari dari ruang tamu sampai ke kamar mandi tuh bugil aja bagian bawahnya tuh. Sampai akhirnya kamar mandi langsung cus pipis ya. Kita maunya cepat seperti itu, tapi kita nggak mengajarkan anak bahwa kamu tuh kalau mau buka celana harus di kamar mandi loh gitu. Jadi sedini mungkin kita ngajarin anak rasa malu. Jadi kalau kamu keluar tanpa pakai celana atau tanpa pakai baju itu malu. Ya, itu yang mesti kita ajarkan supaya anak tahu. Jadi sejak kecil dia sudah harus diajarkan tentang seks edukasi. Dari mulai umur 1 atau 2 tahun itu bisa dimulai. Siapa yang bertugas? Orang tua yang ngajarin, ya. Papa mamanya atau mungkin kalau dia dibesarkan sama kakek nenek ya kakek neneknya yang harus ngajarin gitu ya. Yang berikutnya yang penting pengajaran kita tentang seks edu itu disesuaikan dengan tingkat usia anak dan kematangan kognitifnya. Anak-anak usia SD kelas kecil 1 sampai 3 tuh masih hal-hal yang konkret gitu. Mereka belum mengerti hal yang abstrak. Kalaupun dia nanya, kenapa sih bisa hamil? Kita mau ngajarin tentang, sperma ketemu ovum itu tuh belum nyampe buat dia apa itu. Dia belum ngerti. Nah, ada hormon ini, hormon itu dia belum ngerti gitu. Jadi kalaupun kita mau ngajarin pakai bahasa yang sederhana, pakai gambar Bapak Ibu, gambar, buku cerita itu hal yang paling mudah ditangkap oleh anak usia kelas kecil. Anak 7 sampai 9 tahun atau mungkin anak dari balita sampai anak SD kelas 3 itu paling gampang pakai buku. Itu yang bisa mereka tangkap ya. Nah, seks edukasi tadi saya bilang bahwa tidak berhubungan dengan yang namanya hubungan antara suami dengan istri. Jadi kalau misalnya kita nganggap tabu karena aduh mis risih, itu mah ngomongin antara hubungan suami istri gitu ya. Enggak Bapak Ibu. Karena seks edukasi itu ngajarin ini, anggota tubuhnya, gimana rawatnya ya. Kemudian bagian tubuh kamu yang tidak boleh kelihatan tuh yang mana. Kalau kamu nanti udah usia 9 tahun, laki-laki ada yang namanya, perempuan laki-laki ada yang namanya pubertas, laki-laki mimpi basah, perempuan menstruasi, itu hal yang umum gitu. Dan peran gendernya, ini yang diajarin di seks edu. Anak kalau sudah besar, kalau laki-laki tuh gimana sih cara berkomunikasi, cara pakai bajunya gitu, kalau perempuan gimana? Apakah laki-laki boleh pakai rok? Apakah perempuan pakai celana boleh dan sebagainya? Nah itu kita ajarin. Apakah laki-laki boleh dandan seperti perempuan? Nah di saat inilah kita masukin informasi tentang seks edu, ya. Jadi ini yang dibahas di seks edu. Materi seks edunya sesuai usia bisa dilihat Bapak Ibu ya. Kalau balita prasekolah, anggota tubuh ya, kita ngasih tahu kamu punya mata, telinga gitu, hidung, mulut, kaki, tangan, kamu juga punya organ alat kelamin. Yang laki-laki namanya penis, yang perempuan namanya vagina. Jangan pakai nama atau istilah-istilah yang lain Bapak Ibu, karena dengan kita pakai nama atau istilah lain membuat pembahasan itu tuh jadi semakin tidak bebas atau tidak nyaman untuk dikomunikasikan ya. Kita pakai bahasa yang benarnya. Dengan kita pakai bahasa yang benar, itu malah semakin akan masuk harusnya dengan intonasi dan ekspresi muka yang wajar juga kalau kita ngomong. Jangan sampai kita ngomong vagina gitu ya, agak-agak vagina gitu diam-diam atau penis gitu. Anak akan merasa okay, this is something bad. Kayaknya ini nggak oke nih, kayaknya ini nggak betul untuk diomongin. Anak akan merasa seperti itu. Karena anak bisa menangkap ekspresi, anak bisa menangkap energi yang kita keluarkan ketika kita ngomong hal seperti ini. Nah, kemudian kalau kelas kecil, kelas 1 sampai kelas 3, kita bisa ngajarin tentang perbedaan fisik, kemudian juga peran gender, seperti yang tadi saya sampaikan ya. Seorang anak perempuan look up-nya ke mama. Mama tuh gimana sih cara berpakaiannya? Oh, mama suka dandan nih. Oh, mama pakai bajunya suka yang dress, suka yang gini gitu ya. Anak laki-laki lihatnya ke papa. Oh, papa aku kalau ngomong tuh caranya gini, gaya berpakaiannya gini, sosialisasi dengan teman-temannya seperti ini gitu. Kalau misalnya anak tidak mendapat informasi yang begini dari orang tua, nanti dia akan bingung. Kira-kira gimana sih? Misalnya sekarang kayak budaya Korea tuh ngehits banget ya Bapak Ibu ya. Cowok-cowok Korea itu kan pakai anting. Nah, ketika kita nggak bisa ngajarin anak atau kita nggak kasih informasi tentang peran gendernya harus seperti apa, anak akan bingung. Oh, aku juga mau pakai anting. Dan secara aku sukanya BTS itu pada pakai anting misalnya.
anak akan bingung gitu. Itu nggak sesuai sama budaya kita, budaya orang Indonesia, budaya keluarga. Nah, kita masukin tuh unsur-unsur yang seharusnya tuh kayak gimana sih? Masukinnya di sini gitu ya, karena anak udah mulai paham. Kemudian ketika dia sudah mulai besar atau pra remaja, anak mulai mengenal yang namanya pubertas. Kalau mau pubertas, kira-kira badan aku nih perubahannya apa aja. Misalnya kalau perempuan, payudaranya semakin besar gitu ya, mulai tumbuh. Payudaranya mulai tumbuh. Kemudian kalau laki-laki mungkin muncul rambut-rambut gitu ya. Jadi itu kita sampaikan kepada anak di masa-masa dia sebelum pubertas. Jadi mungkin sekitar usia 9 tahunan ya, kelas 3, kelas 4 mungkin itu bisa kita sampaikan. Kemudian juga kita bisa sampaikan gimana sih pergaulan antara laki dan perempuan. Ya, supaya anak tahu ada batasan-batasannya dan anak ngerti harapan atau nilai-nilai yang harus ditanamkan dari orang tua tuh kayak gimana. Itu di usia kelas besar atau pra remaja. Karena di sini kan anak sudah mulai tuh bisa berpikir abstrak gitu ya. Nah, ini prinsip berkomunikasi seksual dengan anak, Bapak Ibu, ini yang mau saya sampaikan, bahwa kita harus bersikap jujur, terbuka. Kita pahami anak ini gimana sih, gitu, dia mau ngomong apa, gitu. Jadi kalau anak datang dengan informasi yang mungkin dia dapat dari Google, yang dia nggak tahu benar atau salah, kita jangan langsung marah, gitu ya. Tapi kita, oh, kamu mau tanya tentang apa, gitu. Ada anak yang misalnya tanya, having sex itu apa sih? Dia nggak ngerti nih. Kita tiba-tiba yang nge-cut langsung, nggak boleh ngomong kayak gitu, itu tuh salah, dosa gitu. Anak nggak paham, dosa tuh apa, dosanya di mana gitu, bagian yang salahnya tuh sebelah mana. Nah itu yang mungkin harus kita, oh oke, kamu dengar ini dari siapa gitu ya. Sampai sejauh mana anak tahu itu yang harus kita tanyakan, konfirmasi apa yang didengar, apa yang dilihat, serta pastikan apa yang dipahami anak tuh sudah benar atau belum. Gitu. Jadi kamu tahu ini dari siapa, dengar di mana, emang ngomongnya kayak gimana gitu. Terus yang kamu pahami apa? Nah, kalau kita sudah tanya seperti itu, baru kita bisa mulai masukkan atau kita bisa mulai mendampingi itu dari yang kita paham, dari yang mereka tahu gitu ya. Terus selalu gunakan perasaan, sikap empati. Jadi jangan kita menggurui. Kalau misalnya kamu dikasih tahu begini, tuh nggak boleh dengar gitu. Ya apalagi kalau misalnya udah hal-hal yang kira-kira menurut kita teh nggak boleh diomongin, kita langsung marahi, kita langsung ngasih segala macam wejangan tanpa kita mikir anak kita tuh maunya apa sih, dia pengen tahunya sejauh mana gitu. Tuh kemudian, nah ini Bapak Ibu, ini informasi yang sebenarnya ini juga dari yang kemarin Bapak Ibu isi di kuesioner, ada orang tua yang menanyakan seperti ini gitu ya. Nah, saya mencoba untuk menjawab Bapak Ibu beberapa hal ini. Misalnya kalau ada yang nanya dari mana adik berasal. Nah, kalau misalnya saya mengikuti beberapa pertemuan webinar, kemudian juga ada informasi-informasi dari ahli seksolog atau mungkin juga dari orang yang mengetahui tentang seks edu, bahwa kalau misalnya ditanya nih tentang dari mana adik berasal, kita jawabnya pakai hal-hal yang misalnya mudah, misalnya gini, papa sama mama itu saling sayang gitu ya. Atau kalau misalnya ada foto nikahan Bapak Ibu, sok tunjukin foto nikahannya. Nih papa sama mama nih nikah, terus ya sama Tuhan, karena papa sama mama saling sayang, sama Tuhan dititipkan nih kamu, atau dititipkan adik, misalnya kayak gitu di dalam perut mama, 9 bulan gitu kamu di dalam perut mama. Kalau misalnya dia itu berhenti sampai di situ, ya karena dia tanyanya dari mana, kita stop sampai di situ. Tapi kalau misalnya dia pengen tahu lebih lanjut, emang dari mana? Emang Tuhan ngasihnya lewat cara apa sih? Nah, kalau dia misalnya kayak gitu, Bapak Ibu boleh lebih melanjutkan. Misalnya ada sel telur, tapi kalau karena dia nggak ngerti ya Bapak Ibu ya, saya sarankan pakai buku atau pakai video edukasi seks. Video-video seks edukasi untuk anak-anak itu tuh zaman sekarang udah banyak banget. Bapak Ibu silakan buka YouTube, cari, itu udah banyak banget informasi, banyak banget video yang bisa membantu Bapak Ibu untuk menjelaskan kepada anak. Kalau misalnya dia pas nanya Bapak Ibu bingung mau jawab, Bapak Ibu silakan ngomong, mama ini dulu ya, cari tahu dulu ya informasinya, nanti mami sampaikan lagi sama kamu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nggak apa-apa untuk kita bilang bahwa saat ini kita belum tahu. Tapi setelah kita cari tahu dan kita dapat informasinya, ya kita kasih tahu ke anak. Jangan sampai kita bilang, mami cari tahu dulu informasinya ya, tapi kita nggak balik-balik lagi. Kita nggak ngasih tahu lagi. Nah dia akan cari dari yang lain gitu ya. Kemudian
Anak usia 8 tahun, Bapak Ibu, kalau bisa sejak anak 5 tahun dia sudah belajar mandiri, kalau bisa tidak lagi tidur dengan orang tua. Ya, supaya menghindari mungkin saja dia bisa melihat hal-hal yang tidak seharusnya dia lihat dari orang tua. Karena kan anak 8 tahun itu dia sudah mulai semakin besar, perubahan fisiknya juga sudah semakin kelihatan, secara kognitif dia juga sudah mulai bisa masuk apa yang Bapak Ibu apa yang dia lihat gitu ya. Jadi untuk menghindari hal-hal dia melihat atau mungkin ada yang mungkin dia lakukan gitu, boleh dia kalau bisa dia sudah harus tidur sendiri terpisah dari orang tuanya. Kemudian kenapa perempuan kalau kencing harus duduk sedangkan laki-laki berdiri? Bapak Ibu, kalau ini saya sampaikan secara logis kita bisa jawab bahwa kalau perempuan kencingnya berdiri nanti bakalan kemana-mana gitu ya. Jadi bajunya celananya bisa basah, roknya bisa basah, atau kalau anak di sekolah biasanya saya bilang kos kaki kamu basah, sepatu kamu basah gitu ya. Jadi kalau kamu mau kencing, kamu harus duduk supaya lebih pas gitu ya, jawaban logisnya kayak gitu. Karena ketika dijawab seperti itu anak juga oh iya ya gitu. Kalau ciuman boleh atau tidak, kita bisa sampaikan kepada anak bahwa ciuman itu merupakan salah satu ekspresi kasih sayang, ekspresi cinta gitu ya. Kalau misalnya papa sama mama saling sayang, ya ciuman gitu. Tapi yang diperlihatkan sama anak pun dengan batas-batasan yang sesuai dengan budaya kita. Kalau misalnya kita kan mungkin ciumannya ciuman pipi, ataupun mungkin ciumannya ciuman di jidat gitu ya. Beda mungkin dengan orang bule yang kalau ciuman yang French kiss yang mungkin pakai bibir, pakai lidah dan sebagainya. Mungkin kita bisa jelaskan bahwa budaya mereka sama budaya kita berbeda. Karena kan anak sekarang dia bisa lihat dari video, dia nonton film. Kalau ada itu mungkin dia akan tanya seperti itu ya. Kita bisa jawab seperti itu. Itu ekspresi atau bentuk kasih sayangnya. Kalau di budaya barat bisa kayak gitu, kalau di kita mungkin ciumannya dengan ciuman pipi, ciuman jidat gitu ya, misalnya kayak gitu. Ataupun ciuman bibir antara anak sama mama yang mungkin memang ciuman itu normal gitu, nggak lebay, nggak berlebihan gitu. Terus ada yang bertanya juga, anak saya suka pegang-pegang alat kelamin, apa yang harus saya lakukan? Nah, Bapak Ibu tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau ini masih masuk di dalam masa falik, ada usia 3-5 tahun, ini hal yang wajar. Tapi ketika sudah lebih dari 6 tahun dan anak masih megang-megang alat kelamin, berarti energi dia harus disalurkan. Jadi anak ini tuh biasa kalau anak megang alat kelamin tuh ketika dia bosan, ketika dia udah nggak tahu mau ngapain. Nah itu pasti dia akan megang-megang alat kelaminnya. Nah kita berikan kegiatan-kegiatan yang membuat dia bisa lupa, ya bisa lupa dengan kegiatan dia untuk megang alat kelamin. Kemudian anak kecil beda jenis kelamin suka bercanda dan ingin melihat kelamin masing-masing, boleh atau tidak? Kalau saya sih, ketika anak itu masih usia 1-3 tahun, Bapak Ibu itu masih hal yang normal untuk anak saling melihat alat kelamin. Kadang-kadang kan ada anak kecil yang memang dimandikan bersama-sama gitu. Sembari anak dimandikan bersama-sama, kita bisa juga masukkan seks edu. Oh jadi punya kamu teh gini, punya yang kakak misalnya yang laki-laki tuh begini, punya yang adik yang perempuan tuh begini gitu. Itu tapi ketika anak masih usia kecil, balita gitu ya. Tapi ketika dia sudah SD, tidak boleh lagi gitu anak untuk mandi bersama-sama atau saling melihat itu nggak boleh. Biasanya anak memang saling melihat tuh karena penasaran. Jadi ya kita bisa ngajarinnya ya udah lewat buku aja sih. Mama ke anak perempuannya ngajarinnya gini misalnya, atau papa ke anak laki-lakinya juga ngasih tahu gini. Boleh atau enggak sih laki-laki belajar tentang yang punya perempuan, alat kelamin perempuan, boleh aja. Perempuan belajar tentang alat kelamin laki-laki juga boleh aja gitu, supaya dia tahu bahwa bedanya di mana. Tapi ya itu harus kita dampingi, jangan dia cari sendiri gitu. Karena kalau dia cari sendiri jadinya malah bablas Bapak Ibu ya. Nah ini tips ketika menjawab pertanyaan anak, Bapak Ibu bersikap tenang dan wajar, itu harus, karena kalau kita udah marah-marah, anak udah nggak akan mau lagi nanya sama kita, gitu ya. Kemudian gunakan analogi, tangan untuk apa, kaki untuk apa, alat kelamin kamu juga untuk apa, gitu. Karena anak akan mudah mengerti dengan itu. Anak tuh paham kalau namanya laki-laki dan perempuan nikah itu dia paham, gitu ya. Namanya namanya perempuan dan laki-laki kalau nanti punya anak tuh paham sebenarnya. Cuman ya itu kadang-kadang dia nggak ngerti datangnya dari mana. Dia belum paham. Jadi kita yang menjelaskannya
dengan menggunakan kata-kata yang sederhana, dengan menggunakan gambar, ya kan, dengan menggunakan mungkin video edukasi. Nah, itu akan mempermudah dia untuk mengerti. Kemudian berikan jawaban yang sederhana sesuai kemampuan berpikirnya. Jadi jangan sampai dia nanya tentang dari mana aku lahir, terus Bapak Ibu menjelaskan tentang ovum, sperma yang dia nggak tahu ini tuh apa, gitu ya. Gunakan istilah yang tepat. Tadi saya sudah sampaikan Bapak Ibu, kalau memang alat kelamin laki-laki penis, alat kelamin perempuan vagina, gunakan istilah yang itu ya. Semoga setelah ini Bapak Ibu bisa ngajarin anak juga dengan pakai istilah yang benarnya. Nah, dan yang terakhir disampaikan dengan wajar dan tidak mengancam. Kemudian bagi orang tua kalau bisa Bapak Ibu selalu mengupdate diri sendiri. Jadi jangan sampai ada bahasa-bahasa atau istilah slang ya, istilah-istilah baru tentang seks mungkin yang kita nggak tahu. Jadi anak kita nyarinya apa, kita nggak ngeh kalau ini dia nyarinya tentang seks gitu ya. Kita harus selalu mengupdate diri. Kemudian pendidikan seks harus dilakukan secara konsisten, baik di rumah maupun di sekolah. Benar. Jadi kalau misalnya di rumah ngajarinnya, kalau tadi saya sudah sampaikan bahwa ada usia-usia dan ada materi-materi yang bisa diberikan, kalau bisa sembari kita ngobrol sama anak, sembari kita nonton TV, sembari kita lagi mungkin santai, kita bisa masukkan tuh hal-hal yang menurut kita, oh ini tuh pas nih, oh materi ini tuh kira-kira pas nih gitu ya untuk disampaikan ke anak. Jangan tabukan pembicaraan tentang seks. Semakin kita tabukan, semakin anak tidak akan terbuka sama kita. Semakin dia akan cari informasi dari luar. Dan kalau dia udah cari informasi dari luar, kita nggak bisa filter. Yang berikutnya, jangan terlalu banyak dan tergesa-gesa memberikan edukasi seks pada anak. Perhatikan minatnya dan kesiapannya. Kalau dia udah siap, kita sampaikan. Kalau dia misalnya belum, kita ngerasa kayaknya kalau kita sampaikan terlalu jauh materi ini tuh nggak akan pas buat dia nih. Kayaknya dia belum bisa memahami sebenarnya perempuan sama laki-laki itu gimana sih, dia belum perasaannya atau apanya mungkin dia belum paham, ya jangan disampaikan. Sampaikan sesuai dengan yang kira-kira kita rasa pas untuk dia terima, gitu ya. Rangkul anak sehingga merasa aman dan berani bertanya pada orang tua. Dan selalu sisipkan nilai-nilai agama dan moral. Karena kita tinggal di budaya yang punya aturan, ya, agama kita juga ada aturannya, itu kita sampaikan. Bahwa kalau misalnya kamu melakukan ini, tidak sesuai dengan ini, gitu ya. Jadi anak tuh ngeh, bahwa selain saya belajar, saya juga tahu, oh di agama saya ini tuh dilarang. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir, edukasi tentang seks itu perlu diberikan sedini mungkin dan disesuaikan dengan usia anak agar menjadi tindakan preventif, gitu ya, bagi anak dalam menjaga dirinya dan berkembang sesuai dengan jalur yang benar. Karena kalau misalnya seperti saya tadi bilang, kalau kita udah kasih imunisasi yang tepat, anak tuh mau dari mana informasinya, mau dari teman, mau dari teknologi, mau dari manapun, anak udah tahu gitu bahwa oh yang benarnya tuh harus kayak gini, gitu. Jadi semakin kita bisa mengedukasi anak dengan tepat, semakin dia juga akan tahu gimana harusnya dia berperilaku di masa yang akan datang. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk siang hari ini. Saya mau bagikan satu video dulu, Bapak Ibu. Saya mau bagikan satu video dulu tentang My Body Belongs to Me. Ya. Oke, sambil kita sebentar menyaksikan video, Bapak Ibu yang mau ada pertanyaan boleh langsung ketik ya di kolom chat untuk pertanyaan-pertanyaannya. My body belongs to me. By Jill Star Ishevsky. This is my body and it belongs just to me. I have knees and elbows and lots of parts you see. Other parts I have are not in open view. I call them my private parts. Of course you have them too. Mom and Dad once told me I was their little gem, and if someone hurt me, to always come to them. One day when we were visiting my Uncle Johnny's house, I was playing with some toys, quiet as a mouse. My uncle's friend came over and sat down next to me and touched me in that place that no one else can see. I got so scared, I froze and just stayed where I sat. I thought, this is my body. Why did he do that? He said it's our secret and told me not to tell.
but I ran away real fast and then began to yell. I told my mom and dad what had just taken place. They said that I was really brave and then each kissed my face. Mom and Dad said they were proud. I told them right away. It made me feel better too. They believed what I had to say. I learned if I was too scared to tell my mom or dad. I could have told my teacher what made me feel so sad. I know it wasn't my fault and I did nothing wrong. This is my body and I'm growing big and strong. Your body belongs to you. If someone touches you in your private parts, you should tell mom or dad or a teacher right away. Everybody has private parts. Boys have a penis and girls have a vagina. If anyone touches them, tell your parents or a teacher right away and try to use those words. After all, not everyone knows what a wee-wee is. You should never keep secrets from mom or dad. Even if someone you love and trust wants to keep a secret with you, you should tell your parents. You shouldn't take gifts from someone when mom and dad aren't around. You should ask your parents if it's okay first. If the person giving you a gift is a stranger, you should get away from them quickly and find your trusted grown-up. You can tell your mom or dad or teacher anything. They will always be there to help you. If someone touches you in your private parts, you should tell someone right away. Even if that person let you do something you know you're not allowed to, mom or dad or teacher won't be mad. If someone ever makes you uncomfortable, you should get away from them and tell your parents. Even if it is someone you know and love, or even another kid, you should always respect other people's privacy, like knocking on doors before going into a room. Other people should do this for you too. You should tell an adult you trust if someone isn't respecting your privacy. Sometimes it's scary to tell secrets because we don't want to get in trouble. If you've been keeping a secret, it's okay to tell your parents or a teacher. They won't be angry. In fact, they will probably be proud that you were so brave, just like they were for me. Oke, terima kasih banyak Miss Ruce untuk penjelasannya. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan ya Miss Ruce ya. Saya bacakan. Halo Bu Ruce, mau tanya, tadi Ibu membahas tentang kalau anak memainkan alat kelaminnya itu hal yang wajar. Nah, bagaimana kita bereaksi yang wajar jika menemukan hal tersebut nih? Nah, karena kalau sudah dapat informasi ini berarti harus wajar ya Bu ya, kalau misalnya kita menemukan hal seperti ini. Karena kalau misalnya, seperti tadi saya bilang, ini usianya berapa Bu? Ya kalau misalnya dia usianya masih 3-5 tahun kan hal yang wajar ya. Tapi ketika anak sudah berusia di atas 6 tahun misalnya dan masih memegang alat kelamin, itu perasaan nyamannya Bu. Karena dia udah terbiasa, udah megang, itu nyaman, itu enak. Makanya sampai dia berusia 6 tahunan pun misalnya lebih dari 5 tahun masih tetap megang gitu. Nah caranya kalau misalnya bagaimana kita bereaksi, kalau kata saya tadi yang wajar saja berarti. Kenapa masih pegang, rasanya gimana gitu. Karena kalau kita dengan langsung yang itu tuh nggak boleh kamu pegang-pegang, kan udah dibilangin, terus kita mukul tangannya atau gimana, ya itu malah nantinya dia malah di belakang kita Bu gitu ya. Dia malah megangnya sembunyi-sembunyi, malah kita nggak tahu gitu. Dan nanti kita nggak tahu lebihnya tuh kemana aja gitu. Selain megang apalagi. Jadi kalau menurut saya ya reaksi kita yang wajar, tanyakan sama dia gitu. Dan kita kalau bisa mengalihkan, yaitu tadi yang saya bilang, karena anak-anak usia di atas 6 tahun itu fokusnya udah ke sosialisasi, udah ke belajar, udah ke bergaul sama orang, dan aktivitasnya juga udah semakin banyak, ya mau nggak mau kita alihkan ke situ dianya. Jadi dia punya banyak aktivitas yang membuat dia lupa sama aktivitas dia yang memainkan atau memegang alat kelamin. Ya, bikin aktivitas itu nyaman Bu, karena kalau misalnya kita maksa dia melakukan aktivitas tapi itu nggak nyaman, itu dipaksa, itu malah bikin dia stres, ya balik lagi dia pasti akan megang alat kelamin. Gitu, karena itu bikin dia nyaman. Gitu ya Bu ya.
Oke. Mungkin itu juga ya Miss Ruce ya, kita ajarkan sedikit-sedikit kalau kan tangan kamu penuh kotor nih ya, banyak Cuman, kuman, betul ya. Kalau misalkan kamu megang-megang alat kelamin kamu, nanti alat kelamin kamu kalau sakit gimana? betul, betul. Jadi kita ngajarin juga seperti itu ya. Iya, oke. Lanjut ya, Miss Ruce ya. Nih, kalau misalkan bagaimana jika suatu hari nanti menemukan anak-anak melihat video porno di internet? Apa yang harus kita lakukan? Karena zaman sekarang ini anak-anak kita sangat gampang mengaksesnya lewat internet. Ya, betul banget ya. Sekarang mah gampang banget. Gampang banget aksesnya terbuka di mana-mana. Lihat game juga ada bagian-bagian pornonya yang disisipkan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita menemukan anak-anak kita melihat video porno di internet, ya udah kita nanya gitu. Saya selalu maksudnya berusaha, ini mungkin juga kita belajar sama-sama Bapak Ibu bahwa dan namanya kita orang tua pasti kaget ya. Dan pasti mau saya bilang bahwa Bu kalau bisa sewajar mungkin ekspresinya, pasti tetap kita akan kaget gitu. Jadi kalau misalnya kita ketemu anak kita melihat video porno di internet, ya udah mau nggak mau kita harus tetap dengan reaksi yang wajar, dengan muka yang tidak boleh marah, tidak boleh terkejut panik. Kamu tuh lihat apa tuh? Nggak bisa gitu ya. Kita ya udah kita sok kamu oke, kamu lihat itu, kenapa lihat hal seperti itu? Kita nanyakan, dapat informasi dari mana? Emang penasaran apa sih yang pengen kamu tahu? Sok ngobrol sama mama, ngobrol sama papa. Gitu ya. Jadi supaya anak tuh dia lebih terbuka. Bukan berarti Bu, dan nanti kalau misalnya kita nggak marah, nanti dia semakin lihat lagi gitu. Bapak Ibu kalau ngejelasin dengan baik, kita ngejelasin dengan tidak marah-marah, anak kita pasti akan ngerti. Karena memang kita nggak bisa menutup diri bahwa sekarang ini zaman teknologi ini pornografi sangat gampang untuk diakses ya. Jadi kalau kata saya kita harus bisa jadi teman yang membuat dia merasa nyaman, aman untuk selalu datang ke kita, untuk selalu ngomong. Ya, jadi reaksi kita ya udah kita harus sewajar mungkin, se-friendly mungkin sama anak kita. Gitu. Intinya adalah kedekatan ya, Miss Ruce ya, antara orang tua dengan anak. Nah, ada 2 pertanyaan lagi nih, Miss Ruce, dua-duanya ya. Kalau Miss Ruce mau tanya, kalau anak-anak belum mau bobo sendiri gimana ya, Miss? Diajarkan pelan-pelan aja Bu, gitu ya. Sembari diajarkan pelan-pelan, sembari kitanya ngasih informasi bahwa kamu udah gede. Dede misalnya udah gede nih gitu, udah usianya udah 6 tahun gitu, yuk belajar untuk tidur sendiri. Misalnya bisa dari tempat tidurnya dulu nih dipisah gitu ya. Kalau memang kamarnya belum bisa dipisah ya udah tempat tidurnya dulu dipisah. Nanti setelah itu pelan-pelan kamarnya dipisah gitu. Jadi dipisahnya pun jangan sampai kita benar-benar nggak ngelihat dia Bapak Ibu, tapi kita oke, bisa nengok dia dan dia bisa datang ke kita gitu. Jadi kita jangan sampai kamu udah usia segini nggak boleh nih tidur sama mami papi, plek gitu. Anaknya di tempat lain, kita di tempat lain, jangan gitu ya. Pelan-pelan karena harus step by step kita belajar untuk ngajarin dia untuk tidur sendiri. Ya, Bapak Ibu itu. Oke. Satu pertanyaan terakhir ya, Miss Ruce. Bu mau tanya kalau papahnya kiss only pada anak perempuan apakah wajar? Sampai umur berapa wajar? Kalau sedekat apakah hubungan Dedi dan daughter yang diperbolehkan? Terima kasih. Oke. Kiss on lips itu kalau misalnya gitu, it's okay Bapak Ibu, gitu nggak masalah gitu ya. Yang menjadi masalah tuh ketika ciuman itu atau ekspresi itu tuh membuat hasrat atau timbulnya rangsangan, itu yang jadi masalah. Nah, kalau misalnya anak itu masih balita, anak itu masih usia kelas kecil, mungkin itu masih oke. Tapi ketika dia sudah mulai masuk pubertas, papa sama anak perempuan harus mulai jaga jarak dalam artian kalau untuk komunikasi tetap harus oke Bapak Ibu ya, harus baik gitu karena kan namanya komunikasi orang tua, mau itu anak sama papa, anak perempuan sama papa, anak perempuan sama mama ataupun yang laki-laki papa dan laki-laki mama, untuk komunikasi tetap harus dekat. Yang perlu dijaga adalah hubungan fisik yang terjadi karena kalau anak sudah besar, sudah mulai
Karena perubahan tubuh sudah mulai ada. Nah, ketika perubahan tubuh sudah mulai ada, kita sudah mulai harus ngasih tahu, kamu berperilakunya harus seperti apa. Ngasih tahu ke papanya juga, karena anaknya sudah besar, papanya juga kira-kira kalau berperilaku ke anak tuh juga harus seperti apa gitu. Supaya memang harus dijaga ya. Karena Bapak Ibu, yang namanya pelecehan seksual tuh kadang-kadang tidak terjadi dari orang-orang jauh gitu ya. Kebanyakan juga dari orang-orang terdekatnya. Gitu. Kenapa ya? Karena memang harus ada aturan-aturannya, harus ada rule-nya. Jadi kalau misalnya masih kecil, kiss on lips, it's okay. Sepanjang itu tidak membangkitkan gairah, ya. Kemudian juga batasannya sampai mana? Kalau bisa umur kelas kecil itu batasi sampai situ. Ketika dia sudah mulai puber, sudah mulai ada role-nya. Gitu. Miss Priska. Oke, iya, terima kasih. Gimana nih Miss Ruce? Mau ada satu pertanyaan lagi sih sebetulnya, tapi karena waktu gimana? Mau satu lagi bolehlah, satu lagi. Boleh. Satu lagi Bapak Ibu ya. Terakhir ya Bapak Iya, Ibu iya. pertanyaannya. Ya, Miss Ruce mau tanya, sampai umur berapa kita harus menjaga hubungan fisik seperti ibu dan anak laki-laki dan sebaliknya? Maksudnya gini, kalau misalnya kita rangkulan sama anak sampai kapanpun boleh Bapak Ibu ya. Mau rangkulan sama anak, mau itu anak laki-laki ke mama, mau anak perempuan ke papa, boleh gitu. Tapi memang ada rule-rule-nya gitu. Kalau misalnya, ya tadi saya bilang, kalau misalnya aktivitas itu membangkitkan gairah, apalagi kalau misalnya anak itu sudah usia puber, karena dia punya anggota tubuh yang hormonnya udah mulai aktif, Bapak Ibu ya. Ketika hormon udah mulai aktif, kita harus bisa menjaga hubungan itu. Jadi misalnya ya udah paling rangkulan, ngobrol sama papa gitu, atau ngobrol sama mama si anaknya. Tapi kalau misalnya kiss di pipi itu boleh gitu, sampai anak besar gitu juga boleh. Tapi ya sampai meluk segimananya, kita jaga, tetap harus dijaga. Kita kasih tahu ke anak bahwa ini kamu udah gede gitu. Kasih tahu ke papanya juga, berperilakunya juga sewajarnya gitu ya. Pokoknya Bapak Ibu yang tidak membangkitkan gairah. Ya, oke. Ya, terima Mungkin kasih itu banyak. yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya Bapak Ibu mau tanya, misalnya mau Miss ada yang mau saya tanyakan lagi, boleh nanya ke saya langsung gitu ya. Ataupun nanti kita juga ada seminar Sex Edu nanti Miss Priska kan ya bulan Desember. Ya, betul Bapak Ibu. Nanti akan ada seminar Sex Edu di bulan Desember. Tunggu ininya ya, tunggu posternya, tunggu undangannya, dan tunggu infonya lebih lanjut. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa lebih lagi nih kalau misalkan ada yang mau tanya atau kurang jelas, ya. Bisa bertanya di situ. Oke, nah ada beberapa pengumuman juga ya Bapak Ibu, kalau besok akan ada parenting juga, parenting BPK Penabur Bandung di channel YouTube milik BPK Penabur, Sabtu 17 Oktober jam 10 pagi. Dengan judul itu Impianku, Impian Anakku, dan Impian Tuhan. Ya Bapak Ibu yang ada waktu dan bisa untuk ikut nonton live streaming itu soalnya bisa ya Bapak Ibu ya, atau kalau misalkan sulit nih waktunya bisa dengarkan lagi nanti rekamannya di channel YouTube milik BPK Penabur. Oke. Nah, terima kasih banyak Bapak Ibu untuk waktu dan kesempatannya. Sebelum kita akhiri acara kita hari ini, boleh dibuka dulu semua videonya Bapak Ibu. Kita akan ada sesi foto-foto bersama. Oke, boleh rapi-rapihin dulu, boleh lihat dulu ya. Oke, karena ini ada dua ya, ada dua page, nanti satu-satu kita akan fotonya. Sudah siap semuanya? Ya. Oke, ya sudah siap ya. Saya hitung 1 sampai 3, sebentar. 1, 2, 3. Oke, baris keduanya ya, sebentar. Yuk, yang belum dimunculkan videonya boleh dimunculkan ya Bapak Ibu, jadi bisa terlihat ya. Yuk kita mulai fotonya. 1, 2, 3 lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih juga, Miss. Terima kasih semua. Terima kasih Bapak Ibu.
Terima kasih, Miss. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Miss. Terima kasih. Terima kasih, Miss. Ya. Terima kasih, Miss. Terima kasih. Terima kasih. Mbaknya bisa didengar lagi nggak, Miss? Ya. Kalau ini ada yang kelewat kan tadi gitu, bisa didengar lagi nggak ini, Miss? Boleh nanti saya share drive-nya ya. Ya. Oke. Miss. Ya, sama-sama.